Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati dari Prodi PIAUD dari IPN Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran PAUD berbasis kreativitas. Kreativitas tentunya sering kita dengar. Jadi kreativitas menjadi aspek yang sangat penting yang harus dikembangkan pada setiap anak usia dini. Pada setiap anak usia dini ini terlahir tidak ada yang tidak mempunyai kreativitas. Jadi semua anak pasti mempunyai kreativitas. Kreativitas perlu dikembangkan sejak usia dini karena mereka memiliki rasa ingin tahu dan antusias yang sangat kuat terhadap segala sesuatu. Pada umumnya, anak usia dini sering memperhatikan, membicarakan, dan menanyakan berbagai hal yang dia rasakan. Mereka memiliki minat yang kuat terhadap lingkungan dan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Dan ini sangat bermanfaat bagi perkembangan kreativitas anak usia dini. Sayangnya, pembelajaran yang dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan seringkali kurang memperhatikan perkembangan kreativitas. Guru-guru sering terjebak dengan perkembangan aspek intelektual peserta didiknya, yang memasang hasil segera tampak daripada prosesnya. Jadi anak-anak itu seperti ruangan yang kosong yang perlu kita isi. Yang perlu kita isi itu adalah bagaimana kita melakukan proses untuk mengisinya itu. Jadi kita tidak berpacu kepada hasilnya. Oke, di sini untuk itu guru perlu mengetahui karakteristik dan kreatif dalam perilaku dan kegiatan kesehariannya. Ciri-cirinya adalah yang pertama, senang menjelajah lingkungannya. Jadi kalau anak yang kreatif itu yang pertama senang menjelajahi lingkungannya, yaitu senang mengamati, senang memegang segala sesuatu, mendekati segala macam tempat atau sudut, seakan-akan mereka haus akan pengalaman. Yang kedua, senang melakukan eksperimen. Hal ini tampak dari perilaku anak yang sering mencoba-coba dan melakukan hal-hal yang membuat orang tua atau bahkan guru merasa terheran-heran. Yang ketiga, senang mengajukan berbagai pertanyaan. Jadi tidak salah kalau anak usia dini itu mereka lebih sangat antusias untuk mengetahui segala sesuatu. Jadi mereka sering bertanya. Yang keempat, senantiasa ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Dia ingin melakukan dan mencoba berbagai hal. Berpetualang tampaknya merupakan salah satu ciri anak usia dini. Mereka terbuka terhadap rangsangan-rangsangan baru. Yang kelima, memiliki sifat spontan. Jadi spontanitas itu cenderung menyatakan pikiran dan perasaan bagaimana adanya dan tidak dibuat-buat. Yang keenam, jarang menunjukkan rasa bosan. Jadi anak usia dini itu jarang merasa bosan dan selalu ingin melakukan hal-hal yang baru. Jadi harus selalu kita melakukan hal-hal yang baru. 7, memiliki daya imajinasi yang tinggi. Tentu saja tidak dapat kita pungkiri anak usia dini itu memiliki berbagai imajinasi yang sangat tinggi. Nah, dari berbagai sumber yang diperoleh, informasi tentang berbagai strategi yang dapat digunakan untuk membantu perkembangan kreativitas anak usia dini. Strategi pembelajaran berbasis kreativitas dapat dilakukan yang pertama dengan cara melalui kerja nyata, yang kedua imajinasi, yang ketiga eksplorasi, dan yang keempat eksperimen, yang kelima proyek, selanjutnya bahasa dan musik. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kerja nyata. Kerja nyata itu apa? Kerja nyata adalah strategi pembelajaran pada PAUD berbasis kreativitas melalui suatu karya nyata. Ini diberikan kesempatan pada setiap anak untuk menciptakan benda buatannya sendiri yang belum pernah ditemuinya. Mereka bisa memodifikasi dari benda yang sebelumnya
Hal yang perlu ditekankan di pembelajaran ini adalah bahwa setiap aktivitas anak akan membantu mereka menjadi lebih kreatif dan semangat untuk menemukan sesuatu yang baru. Yang kedua, imajinasi. Apa yang Anda pikirkan tentang imajinasi? Imajinasi salah satu strategi pembelajaran PAUD berbasis kreativitas dapat dilakukan dengan kemampuan. Imajinasi itu adalah kemampuan melihat gambar dalam pikiran. Kemampuan ini berfungsi untuk memunculkan kembali ingatan masa lalu sebagai kemungkinan terjadi di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Jadi dalam pembelajaran dan permainan imajinasi, peserta didik dapat memperagakan sesuatu situasi permainan perannya dengan cara tertentu memainkan peran seseorang dan menggantinya bila tidak cocok ataupun membayangkan sesuatu situasi yang tidak pernah dialaminya dalam permainan drama. Peserta didik dapat memunculkan dialog, menambahkan nuansa baru dalam percakapan tadi, serta bisa menambahkan karakternya dan teman baru dalam alurnya. Tidak ada penulis cerita yang lebih baik dari seorang anak, karena anak memiliki daya imajinatif yang sangat tinggi. Yang ketiga, eksplorasi. Eksplorasi merupakan sesuatu kegiatan permainan dilakukan dengan cara menjelajah atau mengunjungi suatu tempat atau lingkungan untuk mempelajari sesuatu kegiatan. Eksplorasi bagi anak usia dini merupakan suatu upaya belajar mengkolaborasi dan menggunakan kemampuan analisis sederhana dalam mengenal suatu objek. Anak dilatih untuk mengamati benda dengan seksama, memperhatikan setiap bagian dari objek tertentu. Kegiatan eksplorasi akan memberikan kesempatan kepada anak untuk memahami manfaat oleh penjelajahnya, yaitu yang pertama, wawasan informasi yang lebih luas dan lebih nyata. Yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu anak tentang sesuatu yang telah maupun yang baru diketahuinya. Yang ketiga, memperjelas konsep dan keterampilan yang dimilikinya. Yang keempat, memperoleh pemahaman penuh tentang kehidupan manusia dengan berbagai situasi dan kondisi yang ada. Semakin banyak perbendaharaan atau pengetahuan anak tentang dunia nyata, maka semakin cepat perkembangan kognisi dan sosial anak, terutama dalam kemampuan berpikir konvergen dan divergennya, dan kemampuan membuat penilaian. Kegiatan yang dapat dikembangkan berkenaan dengan pengembangan kreativitas anak melalui eksplorasi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar tempat tinggal anak, atau juga kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan lingkungan sekitar seperti media, misalnya belajar pada alam sekitar, media learning experience, dan outbound training. Selanjutnya yang keempat, yaitu eksperimen atau percobaan. Yang dimaksud dalam hal ini bukanlah suatu proses rumit yang baru dikuasai anak sebagai suatu cara untuk memahami konsep tentang sesuatu ataupun penguasaan anak tentang konsep dasar eksperimen, melainkan pada bagaimana mereka dapat mengetahui cara atau proses terjadinya sesuatu dan mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Bagaimana mereka dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada, dan pada akhirnya mereka dapat membuat sesuatu yang bermanfaat dari kegiatan tersebut. Berbagai pertanyaan yang sering diajukan peserta didik dalam kegiatan eksperimen. Berbagai pertanyaan yang akan diajukan peserta didik dalam kegiatan eksperimen.
Di antaranya yang pertama, biasanya anak sering menanyakan apa ini, atau dengan kata lain mengidentifikasi cara atau karakteristik tentang sesuatu, baik benda hidup ataupun benda mati yang ada di lingkungan mereka. Bagaimana hal tersebut dapat berguna bagi kehidupan manusia. Hal yang ini dapat dilakukan dengan cara mengklarifikasikan atau memberikan label. Yang kedua, biasanya anak akan bertanya, bagaimana sesuatu bisa terjadi? Anak memperhatikan hubungan sebab akibat tentang sesuatu. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar hal tersebut dapat berubah? Anak melakukan uji coba sesuai dengan imajinasinya, sehingga benda yang diamati dapat berubah status. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk dapat menyelenggarakan eksperimen adalah sebagai berikut. Yang pertama, memfasilitasi minat anak tentang sesuatu dan menerapkannya dalam permasalahan nyata. Yang kedua, memfasilitasi minat anak tersebut dan permasalahan sifat umum kepada masalah yang sifatnya sederhana yang dapat dicari atau dengan menggunakan bahan yang tersedia di sekolah. Yang ketiga, memberikan semangat kepada anak untuk mencari tahu daripada memberitahu. Yang keempat, memberikan penjelasan kepada anak untuk membuat catatan pada kegiatan eksperimen yang dilakukannya. Strategi pembelajaran PAUD berbasis kreativitas melalui eksperimen dapat dipersiapkan guru untuk mengembangkan kreativitas anak usia dini. Di antaranya dengan cara yang pertama, memilih masalah yang sederhana. Yang kedua, menganalisis apakah masalah tersebut dapat dijawab dengan cara eksperimen, menemukan tema dan lingkup kegiatan. Yang ketiga, mengamati dan mengidentifikasi objek yang diteliti, dialog tanya jawab untuk mendorong anak mengembangkan aktivitasnya. Yang keempat, mendorong anak membuat kesimpulan sederhana dari eksperimen yang dilakukannya. Yang keenam, yaitu metode proyek. Metode proyek berasal dari gagasan John Dewey tentang konsep learning by doing, yakni proses perolehan hasil belajar dengan mengajarkan tindakan tertentu sesuai dengan tujuannya, terutama proses penguasaan anak tentang bagaimana melakukan suatu pekerjaan yang terjadi atas serangkaian tingkah laku untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Piense mengatakan bahwa kita tidak dapat mengajarkan tentang suatu konsep pada anak secara verbal, namun kita dapat mengajarkannya jika menggunakan metode yang didasarkan pada aktivitas anak. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.